Indonesia is the most populous Muslim country in the world. It's also the biggest economy in Southeast Asia. The country had its first recession in more than 2 decades in 2020. Local businesses continue to struggle through the pandemic. In a Jakarta suburb, Abdul Halim runs a small herbal drink shop. Benar, ekonomi ini tahun ini benar-benar ekonomi sangat terpuruk, Pak. Dagang jamu itu cuma buat bayar listrik doang sisanya. Kadang-kadang, aduh ya Allah, kapan ini pandemi ini selesai? Ya, kita harus benar-benar kira-kira yang bisa jadi peluang buat uang tambah-tambah dapur, gimana caranya? Halim turned to a new way of trying to bring in money. Cryptocurrency. Ya Pak, jadi kita yang dilihat di sini nih aplikasi seperti ini. Cuman kita untuk transaksinya di sini nih. He put around $350 into Bitcoin and started crypto trading, trying to make a profit by buying and selling different crypto coins as the rates fluctuate. Nah, ini juga profit lagi nih. Dan ini akun yang kedua itu kan hilang kan tuh. Udah TP semua tuh. Jadi merah. Sebenarnya kripto itu sangat memudahkan kita untuk transaksi di mana-mana. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih ke depannya banyak namanya itu untuk transaksi kemudian seperti kayak kripto itu untuk pembayaran itu lebih enak, Pak. Crypto's rise in popularity here coincided with the pandemic. Now, Indonesia has the 7th highest cryptocurrency user base of anywhere in the world, an estimated 7 million people. This boom has been fueled by working-class Indonesians anxious to boost their income. Halo semuanya, buat kalian yang lagi ada di Jogja, jangan lupa datang ke acara Toko Crypto Ghost to Yogyakarta bersama iCryptomedia. Between 2020 and 2021, the value of crypto assets traded in Indonesia jumped from $4.5 to almost $50 billion. It's pretty easy to get into crypto here. People use local apps like Pintu and Toko Crypto to buy cryptocurrency for as little as 75 cents. But there is one major obstacle. Late last year, Indonesia's top Islamic Council, which advises the secular government, declared that using crypto for payments was against the laws of Islam. Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015. Scholars from the Indonesian Ulama Council declared that the potential for speculation, the lack of regulation, and the fact that crypto isn't tangible like property or gold makes it dangerous for Muslims. Nah sekarang kalau orang pakai rupiah beli kripto, tujuannya apa? Cari selisih kan? Jadi misalnya pada saat dia beli misalnya 100 juta, misalnya seperti itu. Nah karakter begitu, saya bilang kalau kita membeli real saja, kalau kita tujuannya untuk mencari selisih, itu sudah spekulasi. Then, in January 2022, another religious council, the Muhammadiyah, issued a ruling, or fatwa, declaring cryptocurrency un-Islamic. The fatwas in Indonesia are the most unified stance Islamic authorities in any country have taken on crypto. Some of their concerns seem pretty reasonable. Misalnya ada orang yang transaksi atas dasar ilmunya, selisih yang besar ya kan katanya. Bisa jadi orang mendapatkan keuntungan dalam semalam sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran gitu. Nah kemudian dia sampaikan ke orang yang tidak punya ilmunya, ikut. Iya kan? Duitnya hasil pinjam. Duitnya misalnya yang harusnya pakai belanja, pakai di situ. Itu kan melahirkan madarat umum. Religious authorities haven't ruled out accepting crypto in the future, if it could adapt to Islamic laws.
aku yakin kok pasti ada cryptocurrency yang syariah gitu, yang bentuk minimum dari cryptocurrency yang comply dengan syariah itu adalah yang 1:1 dengan real aset seperti itu, misalnya contohnya emas gitu. Putri Madarina is a Sharia financial planner and crypto investor who helps people manage money according to Islamic law. She says the fatwa's warnings about crypto are actually having an opposite effect. Kalau misalnya kita melihat dari data yang ada gitu ya, aku juga sempat cek ke beberapa teman yang merupakan direksi dari platform-platform yang sudah berizin, itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi bahkan memberikan awareness lebih dan ketertarikan yang lebih. Madarina says thinking long term and avoiding risk and uncertainty can make crypto investments workable for practicing Muslims. Sebenarnya aku bisa bilang satu strategi yang, atau sebenarnya bahasa sederhananya nyicil sedikit-sedikit tapi rutin, selalu terbuka gitu ya. Walaupun kita punya pedoman misalnya fikih, hadis, ayat-ayat Quran, tapi kita tetap harus stay logical aja. Karena kan perkembangan zaman kan akan terus bergulir ya kayak gitu. As it stands, the Indonesian government recognizes crypto as an asset, but it can't legally be used to pay for things. For Halim, reconciling crypto with his faith was one obstacle. But the real problem was that crypto trading just wasn't as lucrative as he hoped. He pulled his money out, breaking pretty much even. Kripto itu kalau turun itu turun jauh banget sampai benar-benar naik pun naik begitu. Udah Mas, makasih Mas. Iya makasih Pak. Trading aja sih, trading, jual beli. Cuman ya itu. Oke, Mas ya. Iya Pak, iya makasih Pak. Iya, amin. Santai, arti santai itu nggak bisa dipasangin robot Pak. Nama saya Zamroni Salim, PhD. Pekerjaan saya adalah peneliti ekonomi, khususnya perdagangan internasional di Pusat Penelitian Ekonomi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurut saya, kelompok demografi yang masuk ke kripto ini adalah generasi milenial, itu terbanyak ya. Di Indonesia ini anak-anak mudanya akan mengambil pasar itu. Dan pasarnya cukup besar ketika kita bicara penduduk muslim dunia. Dengan pandemi, maka kripto menjadi lebih berkembang di Indonesia. Ketika aktivitas fisik keluar rumah, ke kantor, ke tempat kerja itu terbatas, orang cenderung akses terhadap internet lebih besar. Begitu akses terhadap internet lebih besar, maka orang cenderung mencari tahu apa sih investasi apa yang menarik, salah satunya adalah kripto. Perlu ditanamkan di edukasi ke masyarakat adalah pertama, ketika investasi ke kripto, pastikan bahwa Anda memahaminya, risikonya. Perkembangannya cukup pesat. Dilihat dari jumlah bank yang bergerak dari yang konvensional ke syariah, juga dari nilai tabungan yang ada di syariah. Energi terhadap kripto di Indonesia sepanjang itu pada status sebagai aset. Kripto di Indonesia menurut saya cerah.